Halo, selamat malam rekan-rekan sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini buat teman-teman semua yang merasa kok kayaknya saya berbeda dengan orang lain, kok saya lebih pendiam, kok saya nggak banyak bicara. Nah, kita mau bicara tentang kelebihan orang introvert dalam melayani Tuhan, tapi juga pasti meluruskan introvert itu yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip pemalu dan sebagainya. Nah, kita akan luruskan bersama-sama di malam hari ini dan lebih daripada itu, apa yang Tuhan maksudkan di dalam Alkitab untuk melayani Tuhan dengan lebih efektif bersama dengan hambanya Pendeta Calvin Budiman. Sebelum kita akan bersama-sama mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang dalam kasih karunia yang dipilih Tuhan, dan juga malam hari ini secara khusus untuk kami diberi kepekaan mendengar firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Calvin, yang akan menyampaikan bagi kami, begitu juga dengan setiap kami yang rindu belajar. Tuhan lengkapi kami semua. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Calvin, saya persilakan Pak. Selamat malam Pak Feby, selamat malam semua peserta Bara Digital Ministry. Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang kelebihan orang introvert di dalam melayani Tuhan. Saudara, di gereja maupun di dalam pelayanan di berbagai lembaga, saya cukup sering bertemu dengan orang-orang yang rindu untuk melayani Tuhan, yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan, tetapi mereka merasa terhambat dengan kepribadian mereka yang sifatnya itu introvert. Ya, istilahnya adalah introvert. Nah, maksudnya apa, saudara? Nah, saudara adalah seorang yang introvert, begitu ya. Kalau saudara itu, paling tidak saya sebutkan ada 5 ciri, gitu ya. Ada 5 ciri umum yang saudara bisa temukan di buku-buku ataupun di internet, begitu. Ada 5 ciri orang yang introvert, yaitu yang pertama, saudara adalah introvert kalau saudara lebih suka sendiri, ya. Saudara lebih suka sendiri. Saudara lebih suka di tempat yang tenang, yang sunyi, begitu. Maksudnya saudara tidak menikmati keramaian atau tidak menikmati pertemuan-pertemuan sosial, begitu. Itu bukan sesuatu hal yang saudara bisa merasa bahagia di situ. Itu yang pertama, ya. Saudara lebih suka sendiri. Yang kedua, saudara lebih sering berbicara di dalam pikiran saudara sendiri daripada berbicara di depan orang lain atau berbicara dengan orang lain. Jadi pikiran di dalam pikiran saudara itu sibuk, begitu ya, karena saudara berbicara dengan diri saudara sendiri, lebih banyak, lebih sering daripada saudara berbicara dengan orang lain atau di depan orang lain, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri yang ketiga orang yang introvert adalah orang yang dia bisa dan merasa lebih nyaman pada waktu berelasi dengan orang lain itu di dalam pertemuan yang sifatnya hanya 2 mata, gitu ya, atau istilahnya itu adalah one on one, begitu. Jadi person to person. Itu saudara lebih bisa menikmati, saudara merasa lebih bisa tampil apa adanya di situ daripada kalau di depan banyak orang, gitu. Jadi orang yang introvert juga biasanya adalah memang orang yang tidak punya banyak teman. Dia hanya memiliki beberapa teman dekat saja, begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang introvert biasanya itu adalah orang yang merasa lebih nyaman, lebih menikmati mereka sibuk di belakang layar, ya, di belakang layar, bukan pada waktu tampil di depan orang lain. Saudara bergumul dan kalau harus tampil di depan orang lain itu tuh rasanya lebih takut, lebih khawatir, begitu ya, daripada kalau di belakang layar bekerja sendiri, begitu. Itu yang keempat. Yang kelima,
kalau saudara adalah seorang yang introvert, kalau saudara itu cenderung sensitif terhadap kata-kata orang lain atau terhadap sikap orang lain. Jadi saudara cenderung memperhatikan hal-hal yang kecil begitu ya, yang orang lain katakan atau orang lain itu lakukan sikapnya terhadap saudara begitu. Jadi saudara selalu punya satu kecurigaan bahwa orang lain itu sedang menghakimi saudara begitu. Entahkah itu melalui kata-kata atau melalui sikap atau bahkan hanya sekedar pandangan mata begitu ya. Saudara itu merasa dihakimi. Nah, saudara, karena kepribadian introvert yang seperti itu, ya, banyak pelayanan itu yang rasanya lebih cocok, begitu ya, lebih cocok untuk orang-orang yang ekstrovert, begitu. Dan kalau saudara mungkin membaca orang-orang yang dibutuhkan di dalam pelayanan, baik itu di gereja maupun di lembaga-lembaga, begitu ya, biasanya itu ciri-ciri yang disebutkan itu lebih masuk untuk orang-orang yang ekstrovert, gitu. Orang-orang yang introvert itu cenderung bergumul begitu. Jadi mereka cenderung berpikir, jadi peran saya itu sebenarnya apa di dalam gereja atau di dalam lembaga pelayanan? Karena banyak di dalam lembaga pelayanan itu mereka biasanya lebih mengharapkan orang yang sosial tentunya, gitu kan ya. Orang yang suka pertemuan atau orang yang suka di tengah-tengah orang lain, di tengah keramaian begitu. Orang yang ramai, yang pandai bicara gitu ya, orang yang banyak bicara gitu. Dan orang-orang yang mudah bergaul gitu ya, orang-orang yang mudah bergaul, yang banyak teman, dan orang yang suka tampil di depan layar gitu ya, dan tidak terlalu sensitif terhadap kata-kata orang lain atau tidak terlalu sensitif terhadap sikap orang lain terhadap saudara gitu. Nah, banyak kali orang itu berpikir, kita beranggapan bahwa di dalam pelayanan, entahkah itu di gereja ataupun di dalam lembaga pelayanan apapun, orang-orang yang seperti inilah gitu ya, yang menjadi kebutuhan utama di dalam gereja begitu, di dalam pelayanan di lembaga ataupun di gereja gitu. Nah, tetapi saudara, sebenarnya kalau kita lihat ya, baik introvert maupun ekstrovert itu adalah satu wadah kepribadian yang kita bawa dari sejak kita itu lahir, begitu. Dan apakah saudara itu introvert atau saudara itu ekstrovert itu bukan menunjukkan kelemahan atau kelebihan, karena itu hanya menunjukkan perbedaan saja. Dan introvert atau ekstrovert itu adalah sesuatu hal yang sifatnya bukan dua hal yang terpisah begitu ya, tetapi seperti sebuah spektrum begitu, seperti sebuah spektrum. Jadi ada orang yang memang cenderungnya adalah introvert, ada orang yang cenderungnya itu ekstrovert, dan tidak bisa dibilang siapa yang sebenarnya lebih baik, siapa yang sebenarnya itu lebih punya lebih banyak positif, negatif gitu ya. Karena masing-masing itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan kita sebenarnya tidak bisa mengatakan bahwa gereja pelayanan hanya membutuhkan orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang tipe personality yang lebih sosial, yang lebih merasa nyaman di tengah-tengah keramaian begitu. Karena saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, kalau sekarang kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab menunjukkan saudara contoh-contoh orang-orang yang tipenya itu sepertinya introvert dan ekstrovert. Saya tidak mengatakan secara pasti, saudara, saya mengatakan sepertinya karena kita tidak bisa memastikan 100% untuk membaca Alkitab itu dari kacamata psikologi modern gitu ya, psikologi zaman sekarang, bahwa tokoh ini itu pasti introvert atau tokoh yang lain itu pasti ekstrovert, tokoh tertentu begitu ya. Tapi di dalam Alkitab itu menyebutkan ada kisah-kisah, contoh-contoh di mana orang-orang tersebut memang lebih masuk kategori introvert atau kategori ekstrovert.
Saya berikan beberapa contoh saja, saudara ya. Yang contoh yang paling sering dipakai dan sudah sering dipakai di mana-mana yaitu Maria dan Marta, gitu ya. Maria dan Marta. Ada orang-orang yang memang seperti Maria, yang lebih cenderung diam dan kalau bisa memilih antara sibuk di depan orang lain atau maksudnya itu berdiam mendengarkan sesuatu, ya. Ini adalah contoh tipe orang yang introvert gitu kan, Maria, begitu. Masuk di dalam kategori orang sikap tersebut seperti orang introvert, begitu. Sedangkan Marta itu lebih suka untuk sibuk gitu ya, sibuk melakukan banyak pekerjaan macam-macam begitu. Dia tidak bisa diam begitu. Itu lebih cocok dimasukkan ke dalam kategori sebagai orang yang ekstrovert. Nah, kalau kita misalnya pakai contoh itu sebagai kisah itu sebagai contohnya, maka Alkitab menunjukkan bahwa orang yang introvert pun juga dibutuhkan oleh Tuhan. Karena di dalam kisah ini, kalau kisah ini bisa kita baca di dalam kacamata introvert dengan ekstrovert, yang dipuji oleh Tuhan itu justru adalah Marta pada waktu itu. Maria, begitu ya. Maaf, Maria. Maria yang duduk diam di dekat kaki Tuhan mendengarkan Tuhan. Itu adalah contohnya, begitu. Tapi bukan berarti lalu bahwa Marta itu tidak baik, gitu ya. Karena yang dipuji adalah Maria yang introvert. Marta juga menunjukkan sesuatu kelebihan yang lain. Marta, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, adalah sebenarnya wanita yang pertama yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, yang memanggil dia sebagai Tuhan. Itu adalah Marta, seorang yang ekstrovert. Maria, itu mungkin juga dia memiliki iman yang sama seperti Marta, tetapi dia lebih banyak menyimpan di dalam hatinya, begitu. Seperti orang introvert, ya, seperti orang introvert. Jadi orang introvert maupun ekstrovert dibutuhkan di dalam pelayanan sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Contoh yang lain, saudara, di dalam Alkitab adalah Petrus dengan Yohanes, ya. Petrus dengan Yohanes. Petrus itu seringkali dipakai sebagai contoh orang yang ekstrovert, ya, yang ngomong dulu baru dipikir. Bukan seperti orang introvert yang dipikir dulu dan kadang-kadang tidak disampaikan, walaupun dia sudah berpikir lama, begitu ya. Ngomongnya itu baru belakangan, begitu. Tapi seorang introvert itu adalah seorang yang berpikir. Di dalam kasus misalnya contoh antara Petrus dengan Yohanes ketika Tuhan Yesus itu bangkit, gitu ya, pada waktu murid-murid mendengar kabar bahwa Yesus itu bangkit, Petrus dan Yohanes sama-sama lari ke kubur, gitu kan ya, sama-sama lari ke kubur. Tapi Yohanes itu dia berhenti di depan kubur itu dan dia berpikir, dia merenungkan. Ini seperti orang yang introvert. Sedangkan Petrus dia langsung lari gitu ya, dan dia itu masuk ke dalam kubur tersebut untuk melihat apakah benar bahwa Yesus itu bangkit dari kubur, begitu. Dua-duanya dipakai oleh Tuhan di dalam kelebihannya dan kekurangannya masing-masing, begitu. Contoh yang lain, saudara, di dalam Perjanjian Lama itu adalah Musa, gitu ya, Musa dan Harun. Musa adalah seorang yang introvert, seorang yang introvert, seorang yang dikatakan Alkitab itu menyebut dia orang yang lemah lembut, gitu ya, orang yang tidak pandai berbicara. Pada waktu Tuhan meminta Musa untuk pergi menghadap kepada Firaun, salah satu alasan Musa adalah dia tidak bisa berbicara. Mungkin itu karena latar belakang dia, ya, karena dia pernah tinggal di Mesir dan dia pernah membunuh seseorang, bisa jadi. Bisa jadi juga karena memang kepribadiannya dia. Dia lebih memilih menggembalakan ternak di padang gurun yang sepi, yang tidak banyak orang di sana, begitu. Daripada dia pergi memimpin satu bangsa. Sampai Tuhan itu memaksa Musa, bahkan sampai Tuhan itu marah terhadap Musa, begitu ya, karena Musa menolak
panggilan dari Tuhan ini dengan memakai alasan bahwa dia bukan orang yang pandai bicara, dia orang yang introvert. Lalu Tuhan itu harus menyuruh Harun untuk menemani Musa. Baru Musa itu mau, begitu. Ini ciri-ciri orang yang sifatnya itu introvert. Nah, Saudara, jadi dari contoh-contoh Alkitab tersebut itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sifatnya introvert pun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Musa yang introvert, begitu ya, Harun yang ekstrovert, Musa yang introvert itu justru dia menjadi seorang penulis yang dipakai oleh Tuhan. 5 kitab Musa yang ditulis oleh Musa itu tetap ada sampai sekarang menjadi bagian dari firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan pun bisa memakai orang yang punya pergumulan dengan dirinya sendiri, begitu, yang lebih banyak melihat ke dalam, introvert, introvert, bukan orang yang sifatnya itu menunjukkan dirinya di luar. Jadi Tuhan itu orang-orang dalam pribadi apapun bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan suka memakai orang di dalam kepribadian apapun, walaupun orang itu di dalam kondisi yang introvert, kepribadiannya introvert. Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara ya, yang menjadi tugas dari orang yang introvert, kalau dia ingin betul-betul dipakai oleh Tuhan dengan lebih efektif di dalam melayani Tuhan, yang dia harus bisa lihat adalah kelebihannya, bukan kekurangannya. Kekurangannya harus disadari, diwaspadai, tetapi jangan sampai dikuasai oleh kekurangannya. Dia harus menekankan kepada kelebihannya. Apa, saudara, kelebihan dari orang-orang introvert? Nah, kalau kita kembali kepada 5 ciri yang saya sebutkan di awal, saya akan sebutkan lagi 5 ciri yang saya sebutkan di awal itu adalah ciri utamanya, tetapi di dalam masing-masing ciri tersebut sebenarnya mengandung kelebihan dan mengandung kelemahan. Yang menjadi tugas dari seorang introvert adalah dia mengembangkan, menekankan kepada kelebihannya, dan dia menyadari dan mewaspadai kekurangannya agar dia tidak dikuasai oleh kelemahannya. Jadi misalnya tadi saya sebutkan di bagian awal, yang pertama, kalau saudara adalah seorang yang introvert, kalau saudara itu suka sendiri. Kelebihan dari orang introvert, saudara, adalah dia suka untuk berpikir di dalam ketersendiriannya itu. Jadi dia lebih suka untuk membaca. Dia lebih suka memikirkan hal-hal yang sifatnya itu dalam. Jadi orang yang introvert, kalau disuruh baca Alkitab, dia mungkin bisa selesaikan dalam waktu 3 bulan, misalnya begitu ya, atau mungkin kurang daripada itu bahkan. Sedangkan seorang ekstrovert mungkin dia tidak bisa menyelesaikan itu dalam waktu 1 tahun pun mungkin belum selesai, begitu. Orang yang introvert, yang suka sendiri, bukan berarti dia itu sendiri tetapi hanya sekedar melamun, gitu ya. Tetapi orang yang introvert itu dia adalah orang yang sibuk di dalam dirinya sendiri. Orang yang lebih suka untuk memikirkan hal yang dalam, yang mendalam. Tetapi saudara, kelemahannya adalah dia bisa menjadi orang yang suka mengisolasi diri, menjadi antisosial, menjadi orang yang penakut, pemalu, gitu ya, pemalu. Alkitab mengatakan jangan takut. Perintah Alkitab jangan takut itu bagi orang introvert dan ekstrovert dampaknya berbeda, begitu ya. Aplikasinya berbeda. Bagi orang introvert artinya dia harus berani keluar sedikit dari dirinya sendiri dengan di dalam rasa dia yang lebih banyak memikirkan dirinya sendiri itu, dia harus lebih sekarang belajar untuk memikirkan tentang Tuhan, begitu, tentang Tuhan yang beserta dengan dia, yang ada bersama dengan dia, agar dia bisa mengembangkan kelebihannya. Yang kedua, saudara, orang yang introvert itu tadi saya mengatakan dia lebih banyak berbicara di dalam dirinya sendiri, daripada dia berbicara dengan orang lain. Itu dia lebih menikmati dia berbicara dengan dirinya sendiri, begitu. Kelebihannya, saudara, adalah orang yang introvert itu dia adalah orang yang memiliki motivasi, bisa menjadi motivator di dalam dirinya sendiri.
Ya, kalau saudara membaca Daud, Daud itu punya kecenderungan juga sebenarnya introvert. Kenapa saudara? Karena dia lebih suka berbicara dengan dirinya sendiri. Dia lebih suka memerintahkan jiwanya, begitu ya, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Seorang yang introvert, dia punya motivator dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia tahu bahwa itu adalah satu kelebihan, begitu. Tetapi kelemahannya, saudara, kelemahannya adalah orang yang introvert, yang suka berbicara kepada dirinya sendiri, dia suka menghakimi dirinya sendiri. Nah, itu kelemahannya, saudara. Dia lebih mudah untuk menghakimi dan merendahkan dirinya sendiri. Tetapi kalau dia menyadari bahwa itu bisa menjadi satu kelebihan, ya, bisa menjadi sesuatu yang memotivasi, maka saudara, introvert itu dia punya kekuatan sebenarnya dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya perlu mengingatkan dirinya terus-menerus. Orang yang ekstrovert, dia perlu dimotivasi dari luar. Keberadaan orang lain, kehadiran orang lain, ya, kehadiran orang lain itu memotivasi dia, orang yang ekstrovert, begitu. Kalau nggak ada orang lain, dia tidak termotivasi. Tapi kalau ada orang lain, orang ekstrovert itu termotivasi. Kebalikannya dengan orang yang introvert. Dia ada atau tidak ada orang lain, dia punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena dia suka berbicara dengan dirinya sendiri. Itu yang kedua, saudara ya. Yang ketiga, orang yang introvert itu lebih nyaman dengan pertemuan dua mata, gitu kan ya, pertemuan dua mata, one on one, person to person, itu dia lebih happy, dia lebih bahagia, dia lebih nyaman, dia lebih comfortable, begitu. Kelebihannya, saudara, orang yang introvert itu lebih, walaupun tidak punya sahabat, tapi kalau dia punya sahabat, biasanya persahabatannya itu jangka panjang, gitu ya, jangka panjang, dan biasanya persahabatannya itu penuh makna, begitu, penuh makna, sesuatu yang dalam. Kenapa, saudara? Karena orang introvert itu tidak suka gosip, dia tidak suka gosip. Orang introvert itu tidak suka ngomong yang basa-basi, begitu. Basa-basi bagi dia itu tuh sesuatu yang buang-buang waktu, begitu. Orang ekstrovert itu pandai untuk basa-basi, gitu ya. Itu sebabnya dia mungkin punya banyak teman, gitu, tapi tidak ada satupun mungkin teman itu yang betul-betul awet, gitu, yang tahan lama, yang dan juga bisa mendalam. Kenapa? Karena orang ekstrovert suka gosip, dia menikmati basa-basi. Tapi orang yang introvert itu tidak suka biasanya small talk istilahnya, gitu ya, small talk, basa-basi, itu tuh bukan sesuatu yang dia bisa nikmati. Jadi orang yang introvert itu justru dia bisa memahami, mengerti orang lain dan bisa membangun persahabatan yang sifatnya mendalam dan awet, gitu. Yang keempat, orang yang introvert kelebihannya adalah dia lebih suka bekerja juga di belakang layar. Dia bisa menjadi seorang pendoa yang baik, gitu ya. Dia bisa menjadi pendengar yang baik, dia bisa menjadi sahabat yang baik. Dia bisa, kalau dia diberi tugas itu dia akan membuat rencana yang sangat detail sekali. Dia bisa memimpin di depan juga. Orang introvert dia bisa menjadi pemimpin, pembawa acara, begitu ya. Kalau dia orang introvert dan dia menjadi pembawa acara, dia biasanya akan siapkan dengan sangat baik, gitu. Dia tidak akan sembarangan. Orang ekstrovert biasanya akan merasa berpikir karena dia suka berbicara, dia nggak perlu persiapan, gitu ya. Setiap saat dia bisa lakukan, begitu. Dia bisa langsung bicara, begitu. Orang yang ekstrovert. Tapi orang yang introvert biasanya dia adalah seorang yang bertanggung jawab di dalam mengorganisasi, ya, organisasi. Segala sesuatu harus terorganisasi dengan baik. Itu kelebihannya. Tetapi saudara, kelemahannya juga yang perlu disadari adalah dia menjadi orang yang cenderung malas kalau tidak tahu apa yang harus disiapkan, begitu. Dia menjadi pemalas, dan pelayanannya kalau sudah kacau, begitu ya, atau dikritik sedikit begitu, dia akan lari. Ini orang introvert, saudara ya. Dia nggak mau lagi mengerjakan itu, begitu. Lari dari tanggung jawab. Dia lari bukan karena dia itu tidak bertanggung jawab sebenarnya, tapi justru karena dia itu punya tanggung jawab yang merasa yang besar, dan kalau dia harus jalankan tanggung jawab itu, dia harus jalankan dengan sangat baik, begitu. Dia orang yang tidak berani mengambil resiko. Itu orang introvert dia.
Orang yang introvert. Yang satu hal lagi, saudara, orang yang introvert tadi saya katakan dia adalah orang yang sensitif terhadap kata-kata atau sikap orang lain. Yang kelima, kan ya. Orang introvert kelebihannya itu dia peka terhadap perasaan orang lain, terhadap kata-kata orang lain. Orang introvert adalah orang yang bisa membaca bahasa nonverbal dalam diri orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang merasa susah, merasa sedih, atau bahkan juga tidak suka, orang introvert itu bisa merasakan lebih dulu, begitu. Sebelum orang itu ngomong, dia punya perasaan, dia punya perasaan, karena dia lebih berhidup di dalam dunia perasaan begitu, sehingga dia cenderung peka terhadap apa yang menjadi pergumulan orang lain. Orang extrovert, dia tidak selalu peka terhadap perasaannya orang lain, ya, orang lain. Tetapi saudara, sekali lagi itu kelebihannya orang introvert, tetapi kelemahannya dia menjadi orang yang gampang curiga, gampang tersinggung begitu ya, karena dia sendiri sangat sensitif dan sangat peka. Nah, saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja, apapun kepribadian saudara, introvert maupun ekstrovert, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Yang saudara perlu kenali dengan sungguh-sungguh adalah kelebihan di dalam masing-masing pribadi. Saudara punya tugas untuk mengenali diri saudara sendiri, di mana kelebihannya, dan mengenali kelemahan dan mewaspadai kelemahan dan tidak membiarkan diri saudara dikuasai oleh kelemahan di dalam masing-masing kepribadian tersebut. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini dan bisa menjadi berkat bagi saudara, khususnya yang bergumul dengan kepribadian yang sifatnya introvert. Demikian Pak Febi, pembahasan pada malam hari ini. Barangkali kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Calvin, ini lengkap sekali ya, baik kelemahan maupun juga kelebihan, dan juga bagaimana dalam konteks seorang pribadi yang introvert juga bisa dan tetap melayani Tuhan. Nah, kalau dalam konteks pelayanan Pak, mungkin juga Pak Calvin pasti punya pengalaman dengan gereja begitu ya, misalnya apa sih Pak tantangan terbesar yang seringkali dihadapi seorang introvert, karena ini kan berkaitan dengan orang lain atau banyak orang yang tadi kita dengar ada beberapa kelemahan yang tadi menarik diri, berpikirnya cenderung dalam tanda kutip menghakimi diri sendiri dan lain sebagainya Pak. Nah, ini kan komunitas gereja pasti kompleks dengan beragam orang kepribadian. Nah, itu tantangannya, apakah itu juga termasuk tantangan? Lalu yang kedua sekaligus bagaimana gereja itu bisa mengakomodir atau mengakomodasi orang introvert supaya mereka juga bisa melayani sesuai dengan potensi yang ada sebagai seorang introvert, Pak. Ya, ya betul. Jadi itu memang menjadi salah satu tantangan, dan salah satu tantangannya itu kadang-kadang kalau kita tidak mengenal kepribadian diri kita sendiri maupun juga kepribadiannya orang lain gitu ya. Sehingga kita jatuh kepada satu hal di mana kita menghakimi diri kita sendiri atau kita juga menjadi menghakimi orang lain. Jadi ini salah satu topik yang mungkin sesekali itu perlu dibawakan di dalam gereja, memang untuk saling mengenal gitu ya. Tapi khususnya mengenal diri kita sendiri sebenarnya. Jadi apakah kita ini tipe yang memang cenderung introvert atau cenderung extrovert, itu saya rasa itu salah satu tugas yang penting bagi setiap kita orang Kristen untuk mengenali diri kita sendiri. Karena kalau tidak gitu ya, kita akan cenderung seperti yang dilakukan oleh Marta pada waktu dia melihat Maria, dia hanya duduk-duduk saja begitu, mendengarkan Tuhan begitu. Dia merasa bahwa dia lebih banyak bekerja daripada orang lain gitu. Jadi orang-orang yang ekstrovert di dalam gereja itu punya kecenderungan juga untuk melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang kuncinya, orang-orang pentingnya, orang-orang yang utama begitu. Lalu mereka cenderung menghakimi atau memandang lebih rendah ya, entahkah itu diucapkan atau tidak, mereka-mereka yang introvert gitu. Yang sebenarnya punya kerinduan untuk melayani Tuhan, tetapi karena selalu modelnya itu gitu ya, selalu orang menganggap model pelayanan itu adalah orang-orang yang ekstrovert. Sehingga orang-orang yang introvert ini merasa
Oh, kalau saya harus menjadi seperti orang seperti itu, ya saya nggak bisa melayani. Saya nggak bisa melayani, saya nggak bisa, menjadi pemimpin pembawa acara, saya nggak bisa memimpin menjadi guru sekolah minggu, saya nggak bisa menginjili, saya nggak bisa bicara sama orang lain begitu. Karena kita kita punya kecenderungan model dalam pelayanan adalah orang-orang ekstrovert, gitu. Itu yang seringkali saya perhatikan terjadi di dalam gereja-gereja maupun juga di dalam lembaga-lembaga pelayanan. Nah, saya percaya orang-orang introvert pun mereka punya peran yang sangat penting. Tidak berarti bahwa mereka harus menjadi orang ekstrovert begitu. Tapi di dalam kepribadian mereka pun mereka bisa melayani Tuhan secara unik. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua tadi gitu ya. Jadi gereja itu membutuhkan kedua macam orang ini gitu, membutuhkan kedua macam ini. Jadi ada orang-orang yang memang juga kita butuhkan bekerja di belakang layar begitu, yang memang dia itu kelebihannya di situ. Jadi artinya dia bisa menjadi seorang pendoa yang baik, dia bisa menjadi seorang planner gitu ya, organizer gitu, menjadi orang yang membuat rancangan di dalam pelayanan begitu. Tapi sebaliknya memang kita juga membutuhkan pelaku, doer, orang-orang yang melakukan, menjalankan program-program gereja. Nah, itu orang-orang yang memang ekstrovert itu akan lebih suka di situ gitu. Tapi seorang introvert pun dia juga bisa jadi pelaku begitu ya, yang melakukan program-program gereja juga. Jadi saya rasa yang menjadi tugas utamanya adalah, panggilan utamanya adalah masing-masing kita harus mengenali kepribadian kita dan di mana kelebihan dan kekurangan kita, dan kita bisa mencari tempat pelayanan yang maksudnya posisi di dalam gereja itu, peran di dalam gereja itu yang memang sesuai dengan yang menjadi kelebihan kita masing-masing begitu. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Nanti mungkin di bagian akhir ya, boleh kasih tips bagaimana atau langkah praktis yang bisa diambil seorang introvert. Tapi ini jadi menarik, Pak, ketika bicara tentang bagaimana mengakomodir orang-orang di dalam gereja, lalu sebagai tubuh Kristus dalam perannya masing-masing, termasuk secara kepribadian. Nah, dalam konteks ini, dugaan saya gitu ya, kan tidak semua atau semua pelayanan itu biasanya satu paket dengan seorang pendeta atau hamba Tuhan yang harus bisa ini, bisa itu gitu ya. Nah kan ini nggak bisa membatasi bahwa saya introvert jadi saya nggak bisa berbicara. Mungkin saya pernah dengar juga bahkan orang yang introvert itu lebih jago public speaking. Saya juga nggak tahu. Tapi kan banyak pelayanan membutuhkan komunikasi yang secara publik gitu Pak, termasuk juga seorang hamba Tuhan. Nah, bagaimana seorang hamba Tuhan ini bisa apakah ini jadi halangan atau memang bahkan jadi kekuatan, atau bagaimana bisa ini tetap produktif atau tetap setia dalam melakukan ini dalam konteks pelayanan publik kepada berkhotbah, renungan kepada banyak orang, Pak? Betul. Kalau dia adalah seorang hamba Tuhan pun juga bisa ada dua macam memang begitu. Seorang introvert dan orang ekstrovert. Dua-duanya bisa menjadi public speaking begitu. Dalam buku-buku yang saya baca, yang saya temukan juga dua-duanya bisa menjadi public speaking. Adalah yang membedakan adalah apa yang terjadi di belakang yang kita tidak lihat gitu. Kita tidak lihat. Seorang ekstrovert, kalau dia adalah seorang public speaking, dia akan cenderung berpikir dia tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyiapkan sesuatu untuk dia bicarakan. Itu salah satu cirinya public speaker yang sifatnya ekstrovert gitu, dan dia bisa berpikir saat itu juga begitu, saat itu juga. Seorang yang introvert mungkin lebih susah, mungkin cara berbicara dia, public speaking dia juga baik, sama baiknya gitu. Cuma yang membedakan adalah persiapannya. Yang membedakan adalah di belakang layar itu. Seorang yang introvert, dia akan cenderung untuk mengorganisasi segala sesuatunya, begitu ya. Saya punya kecenderungan introvert sebenarnya, gitu. Artinya segala sesuatu itu harus dipersiapkan lebih dulu,
dan membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi dua-duanya orang introvert maupun orang ekstrovert, dia bisa menjadi seorang public figure, dia bisa menjadi seorang public speaking di depan orang lain gitu. Yang membedakan adalah prosesnya untuk menyiapkan apa yang disampaikan. Itu yang membedakan gitu. Tapi dua-duanya bisa menjadi hamba Tuhan, dua-duanya bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik juga. Baik, baik, baik. Jadi ini buat teman-teman semua yang ngerasa, saya nggak pandai bicara, ini bukan masalah pandai bicara atau jadi public speaker yang baik begitu, tapi bicara tentang perbedaannya adalah dalam persiapan, dan saya sangat setuju dengan apa yang Pak Calvin sampaikan. Jadi persiapan penting, apalagi buat teman-teman yang rasanya kok susah untuk berbicara kepada banyak atau di depan banyak orang, jadi persiapannya sangat penting. Nah Pak, terakhir Pak, untuk mungkin boleh kasih kita pandangan dalam konteks pengalaman Pak Calvin dalam pelayanan Pak, ketika ada jemaat yang, atau mungkin sebagai hamba Tuhan kan mengajak jemaat untuk bersama-sama melayani sebagai tubuh Kristus, tapi ada orang kecenderung, aduh saya nih kayaknya seorang introvert nih Pak, jadi saya nggak pede, saya nggak ini, nah bagaimana, atau bagi seorang introvert itu yang langkah praktis yang bisa diambil untuk memulai pelayanan yang sesuai dengan kepribadian mereka, ketika apalagi terutama rasa takut, ragu itu cenderung lebih besar Pak. Iya, iya, langkah praktis saya, nasihat saya biasanya kepada orang-orang yang merasa bahwa khususnya yang pertama adalah mereka yang sebenarnya punya kerinduan untuk melayani ya, punya kerinduan untuk melayani. Jadi kita bedakan dengan mereka yang memang tidak punya motivasi untuk melayani, lalu kita mencoba untuk memotivasi dia untuk melayani gitu. Yang saya bicarakan di sini adalah mereka yang sebenarnya punya kerinduan untuk melayani, untuk dipakai oleh Tuhan gitu ya, tetapi merasa terhambat oleh kepribadiannya begitu. Merasa terhambat oleh kepribadiannya yang bersifat introvert begitu. Nah, terhadap orang yang seperti itu, saya akan nasihati dia untuk bisa pertama mengenali kelebihannya gitu, kelebihannya, di mana kelebihannya dia. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan itu, kelebihan-kelebihan itu yang harus lebih menjadi fokus utamanya, bukan kepada kelemahannya. Kita cenderung dikuasai oleh segala hal yang negatif di dalam kepribadian kita yang bersifat introvert, khususnya orang-orang yang introvert itu karena mereka lebih banyak berpikir di dalam dirinya sendiri dan lebih cenderung menghakimi dirinya sendiri sebenarnya, dan cenderung merendahkan diri begitu. Sebisa mungkin nasihat saya adalah untuk lebih memfokuskan bukan kepada kata-katanya yang negatif, tetapi mengubah kata-kata yang negatif di dalam dirinya itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya positif, gitu, yang sifatnya membangun, sifatnya menguatkan terhadap diri sendiri. Seperti tadi yang saya katakan, orang yang introvert itu sebenarnya punya motivator di dalam diri dia sendiri, begitu. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk memotivasi diri. Kalau dia bisa mengubah kata-kata yang negatif menjadi sesuatu hal yang positif di dalam dirinya. Motivasi itu ada di dalam dirinya. Itu kelebihan orang introvert. Orang yang ekstrovert dia tidak punya hal seperti itu karena motivasinya selalu datangnya dari orang lain, kebanyakan dari orang lain. Tapi introvert itu ada di dalam dirinya dia sendiri. Kalau dia sekali lagi bisa mengubah yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif begitu di dalam dirinya. Dan kepada orang-orang yang cenderung introvert dan yang tetapi dia sebenarnya mau melayani, biasanya saya selalu mendorong untuk sebisa mungkin mereka mengambil bagian pelayanan sedikit demi sedikit begitu. Seperti belum lama ini ada seorang anggota itu yang dia ingin mengajar sekolah minggu, dan dia punya pengetahuan yang baik sebenarnya di dalam hal Alkitab gitu. Tapi dia merasa ngomong di depan anak-anak remaja itu takut dia begitu, dia takut. Tapi kalau ngomong-ngomong pribadi dengan saya begitu ya, dua mata begitu, saya melihat pengetahuan dia tentang Alkitab, pengetahuan dia tentang teologia itu cukup mendalam gitu, cukup mendalam. Sehingga saya merasa dia bisa sebenarnya mengajar
anak-anak gitu. Kalau dia nasehatin satu anak itu sangat baik gitu. Tapi kalau mengajar di depan kelas, dia merasa wah ini susah buat dia begitu, sesuatu beban yang berat. Tapi saya mengatakan coba ambil waktu begitu ya untuk lebih banyak menyiapkan persiapan lebih panjang begitu. Dan dia memang belum terjun di dalam pelayanan, tapi dia mengatakan dia mau coba begitu ya. Dia mau coba untuk mulai mengajar anak-anak sekolah minggu begitu. Ya, jadi itu kira-kira contohnya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Calvin, ini lengkap buat teman-teman di luar sana, siapapun juga yang sedang mendengarkan. Jadi ini sesuatu yang membekali kita semua dan memotivasi kita kalau memang teman-teman juga rindu punya atau melakukan pelayanan di gereja, tapi ada tadi kecenderungan negatif dan sebagainya, jadi potensi yang paling utama dan kelebihan sehingga itu akan dipakai oleh Tuhan untuk kita bersama-sama bertumbuh. Terima kasih sekali Pak Calvin, ini pelajaran berharga bagi kita semua. Saya persilahkan boleh menolong kita untuk menutup dalam doa. Mungkin kalau ada closing statement dari Pak Calvin, saya persilahkan juga. Ya, closing statement dari saya hanya mau mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, apapun kepribadian kita, seperti Tuhan Yesus pun, dia memanggil 12 orang murid dan masing-masing punya kepribadian yang berbeda-beda. Tapi yang menyatukan dari ke-12 murid yang Tuhan panggil ini adalah satu hal, yaitu semuanya dipanggil oleh Tuhan Yesus dan semuanya mengarahkan iman mereka kepada Kristus. Itu yang menjadi fokus utamanya mereka. Sehingga apapun kepribadiannya mereka yang dipanggil oleh Tuhan ini, apapun kepribadian kita, introvert maupun ekstrovert, yang kita perlu miliki adalah kita fokus kepada Kristusnya, begitu ya, dan kita fokus kepada kelebihan yang Tuhan sudah berikan pada kita, dan kita mencoba untuk mengatasi, menjauhi kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Ya, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran pada malam hari ini. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang kreatif, Allah yang kaya, Allah yang menciptakan kami berbeda-beda, tetapi yang bisa memakai kami di dalam kelebihan kami, kekurangan kami masing-masing, keunikan kami masing-masing. Engkau bisa memakai kami, Engkau mau menyatukan kami demi untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk apapun kepribadian yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh melihat kelebihan yang Engkau berikan juga, dan kami bisa mewaspadai dan kami tidak jatuh kepada jebakan-jebakan kelemahan-kelemahan yang seringkali menghambat kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang mungkin bergumul dengan kepribadian kami, biarlah Engkau beri kami satu kekuatan pencerahan untuk kami bisa melangkah maju, mengatasi segala hal, rintangan, kelemahan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi juga untuk pelayanan ini, untuk Bara Digital Ministry. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Calvin sudah menolong kita semua, dan terima kasih atensi kebersamaan teman-teman di malam hari ini. Buat teman-teman semua, terus support pelayanan ini dengan cara subscribe dan juga share video-video pembelajaran dari Bara Digital Ministry. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Calvin dan kerabat yang melayani di balik layar kami berdiri. Tuhan berkati kita semua. Amin.